Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat. Oke ya. Eh, sebelum belajar ya kan? Lebih baiknya kita berdoa dulu, ya kan? Berdoa. Nah, berdoa itu disiapkan oleh ketua. Semua siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam pada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anakku kabar semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, untuk kita mengecek kehadiran dulu. Ya kan? Oke, kita cek siapakah yang tidak hadir ataukah ada yang sakit. Ya. Puja Hartati ada? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Kinanti ada? Hadir, Pak. Ada. Delima Sari? Ada, Pak. Ada. Mardiana? Ada. Devi Prismadani ada? Ada. Semua, alhamdulillah semua ya. Sekarang kita mau mengecek kesiapan belajar kalian semua ya. Yaitu kerapian. Semua berdiri dulu, dirapikan pakaiannya, sampahnya kalau ada di samping kanan kiri diambil. Ya. Ada rapi semua, ada siap belajarnya? Oke, sekarang keluarkan buku tulisnya. Buku tulisnya. Oke. Ya, disiapkan penanya udah. Ya, nah. Agar apa? Agar kita nanti proses pembelajaran kita itu siap untuk melaksanakan belajar pada pagi hari ini, ya. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita yaitu Indonesia. Seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, siapa yang memandu teman-temannya? Siti ya, bisa Siti ya? Ayo teman-teman, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman silakan berdiri. Yuk kita berdiri semua, yuk. Ya boleh dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Untuk sekarang, supaya kita lebih semangat lagi ya, lebih semangat lagi belajarnya, kita kasih dulu tepuk semangatnya, ya kan? Sebelum masuk pembelajaran lagi, Bapak akan menambahkan sedikit motivasi untuk kita semua ya kan. Untuk apa? Untuk kita lebih bersemangat belajar untuk menggapai cita-cita. Nah, salah satunya apa? Kita harus mengingat perjuangan orang tua kita, ya kan? Karena apa? Orang tua kita bekerja keras untuk membiayai kita sekolah. Jangan sia-siakan saat kita lagi belajar. Nah, semua punya cita-cita kan? Nah, gapailah cita-cita kalian semua untuk kesuksesan kalian di kemudian hari. Oke, anak-anak semua. Nah, Bapak akan memberikan tujuan kita belajar pada hari ini. Mapel apa nih? Agama Islam. Materinya apa yang kemarin masih kita bahas sedikit kemarin? Tentang pernikahan dalam syariat Islam. Nah, tujuan pembelajaran kita yang harus kita gapai yang pertama, kita semua atau siswa dapat mempelajari tentang hukum-hukum pernikahan dalam Islam, ya kan? Yang kedua adalah tentang prinsip-prinsip pernikahan, gitu ya, nanti ya. Terus yang terakhir adalah kalian semua bisa mengetahui bagaimana cara-cara proses pernikahan dalam syariat Islam tersebut, gitu ya. Itu yang harus kita gapai pada pagi hari ini, ya kan? Untuk penilaian
Ini Bapak kasih tahu nih biar supaya kalian semua semangat dalam belajarnya. Penilaian tuh ada yang pertama penilaian individu. Oke ya, individu ataupun pribadi kita ya. Dari mulai keaktifan bertanya ataupun nanti mengerjakan sumatif ataupun refleksi itu dari kita sendiri penilaiannya ya. Nanti Bapak kasih untuk kalian. Nah, yang kedua penilaian ke kelompok. Nah, bagi kelompok yang aktif ya kelompok yang bisa bekerja sama-sama temannya ya kan itu akan mendapatkan reward nanti gitu ya, jadi sama-sama saling bekerja sama dalam kelompoknya. Nah bisa ya. Nah kelompoknya udah Bapak bagi semalam kan. Nah ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Paham semua ya? Nah, di sini siapa yang pernah mengetahui proses pernikahan ataupun acara pernikahan dalam syariat Islam? Saya, Pak. Oh, kamu silakan berdiri. Apa yang kamu ketahui? Di dalam pernikahan itu ada mempelai laki-laki sama mempelai perempuannya, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Ada yang tahu lagi? Saya, Pak. Nah, silakan berdiri. Oke. Saya juga pernah melihatnya. Ya, melihat pernikahan di mana? Pernikahan Tetangga? itu ada di dekat rumah saya. Ya, Terus ada akad nikah sama 2 orang saksi juga. oh gitu ya, ada saksinya juga ya. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk pembelajaran pada sore hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu DBL, ya kan? Desain Based Learning. Nah, karena kemarin kan Bapak udah ngasih angket. Nah, terus Bapak udah tahu nih cara belajar ataupun kalian tuh suka belajar dengan menggunakan metode seperti apa, kayak gitu. Nah, sekarang udah Bapak bagi ya kelompoknya. Ini audio, ya kan? Di sini visual, kelompok 2 visual, yang ketiga kinestetik. Oke. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalau yang kelompok 1 itu menggunakan apa tadi? Audio. Nah, mendengarkan materi pernikahan ya yang udah Bapak kirim ke grup. Oke. Nah, setelah mendengarkan, habis itu kalian simak dan kalian tulis materi-materi yang penting. Untuk kelompok 1, bisa ya? Oke. Kelompok 2 melihat video. Oke, videonya udah saya tayangkan di fokus. Ada kan? Nah, setelah melihat video, terus kalian proyeknya adalah membuat poster yang berkaitan sama pernikahan dalam Islam. Untuk yang kinestetik, nah kinestetik ini kita apa ya? Praktik menikah. Nah, oke, bahannya udah ada. Kalian pahami praktek menikah, prosesnya seperti apa, dipraktekkan. Tapi dikumpulnya menggunakan video. Lalu minggu depan kita praktek di depan kelas. Nah, nanti kalau misalnya kurang ini cuma 5 kan, nanti pinjam sama kelompok lain yang laki-lakinya bisa jadi calon suaminya kayak gitu kan. Oke. Ataupun menjadi walinya. Bisa ya kelompok 3 ya. Oke. Ya, sekarang kita mulai tugasnya. Yuk. Nah, yang di sini bisalah dibagi 3. Oke, ini kelompok kinestetik ini gimana? Bisa, udah. Gimana udah dilancang siapa yang menjadi walinya? Jahra, Pak. Oh, Jahra. Terus saksinya siapa? Putri sama Desi, Pak. Sama Desi. Terus calon mempelai wanitanya? Enda sama Enda. Enda, Pak. Kakaknya dia. Nah, nanti buat videonya yang menarik bisa kirim ke saya. Minggu depan kita praktekkan untuk kelompok kinestetiknya ya. Ya, Pak. Ini apa begini? Oke, baiklah anak saya. Gimana? Biasa? Terus yang kinestetik udah? Terus yang di sini yang audio? Oke, kita presentasikan ya untuk kelompok 1. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pernikahan dalam syariat Islam.
Pernikahan adalah suatu akad yang memberikan kewenangan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk hidup secara sah. Rukun-rukun pernikahan. Yang pertama, mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, akad nikah. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Nah, ada? Oke, siapa? Desi ya? Oke, silakan Desi. Tanya. Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan talak? Coba jelaskan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan talak, jelaskan itu. Pertanyaan dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan talak? Talak adalah melepaskan atau menanggalkan seorang perempuan dari ikatan pernikahan atau cerai. Bagaimana dengan jawabannya kelompok 3? Pas. Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu poster tentang tips keluarga sehat secara Islam. Gambarnya, coba jelaskan gambarnya apa aja. Di sini yang pasti ada mempelai laki-laki sama perempuan, karena di sini di pertemuan kali ini juga kita membahas tentang pernikahan. Jadi diwajibkan sebelum nikah kita harus mewajibkan adanya mempelai laki-laki sama mempelai perempuan. Lalu tipsnya itu ada sakinah, ketentraman, mawaddah itu rasa cinta, sama rahmah itu kasih sayang. Jadi pernikahan itu harus dilandasi sama sakinah, mawaddah dan warohmah. Ada pertanyaan enggak? Ada? Ada yang menanyakan? Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman. Oke, baiklah, tadi itu udah 3 kelompok dan maju ya kan. Alhamdulillah semua baik ya, bekerja dengan baik dan pekerjaan ataupun presentasinya juga alhamdulillah baik ya. Teruslah belajar ya, memperbaiki yang kesalahan-kesalahan tadi. Oke. Nah, tadi pembelajaran kita tentang apa? Pernikahan. Kita sudah belajar tentang hukumnya, pengertiannya, tujuannya, ya kan, sampai ke hak dan kewajiban juga gitu. Ya. Terus sekarang saya mau bertanya sama kalian. Kita kan udah belajar tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan siri? Ada yang tahu? Oke, Arum dulu ya. Oke, baik Arum, silakan Arum, jawab. Pernikahan siri adalah suatu dilakukan oleh seseorang dengan adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak didaftarkan ke KUA dengan persetujuan kedua belah pihak. Ada banyak sekali alasan dan alasan seseorang melakukan nikah siri ini. Oke, benar sekarang lu. Ya, benar ya, nikah siri. Nikah yang tidak terdaftar di Kementerian Agama, tapi nikahnya sesuai dengan rukun Islam. Oke, yang kedua, saya mau bertanya lagi untuk tes kita. Yang dimaksud dengan mahar, ada yang tahu mahar apa? Yang katakan? Oh, semua ya? Oke, saya pilih ya, mungkin ya. Si Desi, silakan Desi. Mahar secara etimologi adalah mas kawin, sedangkan menurut terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih istri kepada calon suami. Mahar disebut juga dengan istilah yang indah, yakni sidik yang berarti kebenaran. Jadi makna mahar lebih dekat kepada syariat agama dalam rangka menjaga
kemuliaan peristiwa suci. Oke, terima kasih teman-teman Mbak Desi. Terima kasih ya Desi ya. Nah, alhamdulillah kuliah kita udah selesai nih. Jamnya juga lama habis kan. Nah, gimana rasanya belajar pada sore hari ini? Gimana, senang? Alhamdulillah ya. Untuk penilaian sumatif yang kalian kerjakan besok dikumpul ya. Saya. Oke. Besok ketemu lagi dengan semangat yang baru dan belajar yang dengan sungguh-sungguh. Oke. Juga saya mohon maaf saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.